Tuhan nggak parkir di masjid. Tuhan nggak parkir di Ka'bah. Ngapain pergi jauh-jauh buang duit? Cuma ke Arab sana, berebut hajar aswad, membuang duit besar, mau cari Tuhan. Anda senangkan manusia. Tuhan nggak di situ. Tuhan ada di tempat-tempat orang-orang yang susah. Dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, itu lahir di lingkungan orang miskin. Membela orang miskin. Dan mati dalam keadaan miskin. Tidak membangun berhala-berhala masjid. Kalau emang masjid itu suatu tolak ukur kebenaran, pasti zaman Nabi banyak masjid. Bukti apa? Cuma satu peninggalan Nabi. Ya, Assalamualaikum, salam sejahtera. Beberapa hari ini memang dalam konten YouTube saya seringkali ada nada-nada sinis. Ya, serangan-serangan yang nggak menggunakan akal sehat lah. Seringkali saya tuh dikritik, dibilang saya ini seperti anti-Islam, atau saya katanya ingin merusak citra Islam karena kritik-kritik saya. Padahal kritik itu tujuan saya untuk membangun, supaya apa? Lebih baik. Jangan Anda ini beragama merasa sudah paling benar, atau paling suci lah mungkin. Jadi sulit menerima kritik. Problem orang beragama tuh merasa dirinya lebih soleh, lebih alim, atau lebih cerdas. Cuma yang saya sampaikan itu dengan tulus ikhlas. Saya ingin melihat Islam ini lebih baik. Islam ini lebih bisa diterima. Islam ini tidak melahirkan permusuhan. Makanya yang saya kritik sikap-sikap pendakwah yang cenderung radikal. Karena apa? Tidak ada jejak Nabi itu permusuhan. Nabi itu mengajak orang untuk menghina, tidak ada. Semua dakwah Nabi itu santun. Nggak gila saya memerusak citra Islam. Saya jelek-jelek begini juga, saya masih dibilang katanya Habib. Nggak mungkin saya ingin menghinakan Islam. Itu tanggung jawab saya. Saya berdakwah begini tidak berharap upah. Saya bukan mungkin seperti banyak Habib yang Habib dadakan menggunakan sorban, bergaya-gaya Islami. Semata ini hanya cari nafkah kok. Mereka hidupnya apa? Di lingkungan orang-orang kampung. Di situ dia mungkin bisa mengelabui orang awam dengan diembel-embelin cucu Nabi untuk cari nafkah. Makanya dia perlu apa? Bergaya-gaya ke Arab-Araban, sorban. Saya nggak pernah pakai. Saya mau jadi orang apa adanya. Saya nggak diperintah oleh siapapun. Saya mencoba ingin menyampaikan sesuatu yang baik. Terserah terus Anda ingin mengatakan saya itu ingin merusak Islam atau membenci Islam, itu bukan saya. Kalau emang saya begitu, saya mungkin dapat kutukan dari Allah lah. Kalau emang saya menghinakan Islam, tanggapin saya omongan saya. Nggak perlulah seperti saya kemarin buat konten tentang kritikan saya terhadap haji, malah dituduh katanya saya menolak ibadah haji. Nggak gendeng saya menolak ibadah haji. Makanya kalau memahami foto, video orang itu secara utuh. Bagi Anda yang menyebarkan video saya secara potong-potong, mungkin Anda nanti yang dapat musibah dari Allah. Anda potong-potong hanya supaya apa? Orang membenci saya. Yang lucu ada yang lagi mengkaitkan politik ke Jokowi. Ini nggak ada hubungan. Saya hanya ingin mengkritik Islam. Kalau Anda mengatakan saya benci sama Islam, ada orang tanya sama saya, Pak Zain, kenapa sih Pak Zain kok selalu ngeritik Islam? Saya bilang baca Al-Quran. Yang suka ngeritik Islam, yang suka ngeritik agama Islam itu apa? Justru Tuhan. Kandungan Al-Quran itu semuanya kritikan, ancaman. Saya nggak pakai ngancem aja, saya nggak pakai laknat, karena laknat itu milik Tuhan. Saya sampaikan aja kritik. Kalau Anda nggak mau dikritik, buang aja itu Al-Quran. Anda nggak sadar setiap Anda membaca Al-Quran, berapa banyak ayat laknat di situ yang melaknat Anda. Masa saya dipitnah katanya anti haji, ingin rukun Islam? Pahamin yang saya bilang, haji itu Nabi lakukan sekali. Syarat-syarat haji itu ada. Jangan sembarangan Anda saat haji. Anda kalau mungkin mesti punya utang, Anda pergi haji tidak sah. Nah, ada lagi. Selama masih ada tetangga Anda yang masih belum makan, itu Anda nggak boleh pergi ibadah ritual. Contoh aja, Anda masih sholat. Ada orang akan mati terbunuh. Kalau Anda nggak tolong, Anda disuruh batalin sholatnya. Jadi ritual itu nomor 2. Anda berperang, sholat. Anda sumbang senjata. Kalau ada yang nyerang, Anda boleh nembak, batalan sholatnya. Karena menjaga keselamatan jiwa itu lebih penting daripada ritualnya. Jadi pahamin dulu. Mereka semua mengatakan ada yang menuduh saya penista Islam, saya kafir. Masa saya penista Islam? Yang lucu yang ngomong penista Islam apa? Islamnya ecek-ecek semuanya. Saya mengatakan Tuhan tidak parkir itu tujuannya apa? Supaya dipahami. Terkadang kritik itu perlu bahasa-bahasa satir untuk menghentak anti nurani orang itu yang sudah mati. Kalau cuma kritik biasa-biasa aja nggak didengar.
Nah, saya sampaikan itu. Apa salah kalau saya mengatakan Tuhan nggak tuli? Tuhan nggak tidur? Sama penisbatan manusia. Lihat konteksnya dong. Saya mengatakan Tuhan nggak parkir, tujuannya apa? Tuhan itu tidak semata hanya di masjid dan di Ka'bah. Tuhan itu ada di tempat-tempat orang miskin. Makanya jejak Nabi itu apa? Banyak berjalan kaki. Masjid itu apa? Bukan bangunan masjid. Yang dibilang masjid itu tanah Tuhan. Setiap tanah Tuhan itu suci. Sampai sesuatu hal yang najis ke tanah, itu langsung netral, tidak najis lagi. Andai kan Anda berjalan, kena cepretan tanah dari hujan, itu nggak najis. Listrik aja, arus listrik ke tanah, itu bisa netral. Jadi yang dibilang masjid itu apa? Di mana tempat bumi Tuhan itu masjid. Asal jangan sembahyang di jalanan, ditabrak mobil sama orang. Asal jangan sembahyang di rumah orang, harus izin. Kan sekarang banyak terus marak, orang sembahyang di jalanan, itu nggak sah. Bikin acara rame-rame nutup jalan, itu nggak sah. Karena tidak boleh namanya ibadah itu merugikan orang lain. Nah, di situ saya sampaikan, pahami dulu. Ini dipotong-potong, saya dibilang kafir, laporin polisi, saya nggak takut. Emang terkadang orang yang membawa kebenaran, itu pasti banyak musuhnya. Tapi kalau Anda ngasih makan orang, nggak punya musuh. Makanya Nabi itu dari lahir sampai mati banyak musuhnya. Karena Nabi ingin menegakkan kebenaran. Masih banyak ini penyimpangan Islam saat ini. Anda jangan merasa hebat. Ini Islam masih banyak penyimpangan. Jauh sudah dari jejak Nabi. Islam kan cenderung apa? Horor, memusuhi agama lain, melebirin orang kafir. Itu kan haknya Tuhan. Kok bisa-bisa Anda melebirin kafir? Emang Anda sudah suci? Anda dapat wahyu dari Tuhan. Si fulan itu kafir. Jangan ambil kerjaan Tuhan. Anda beragama yang enak aja lah. Beragama dan merubah diri Anda jadi Tuhan, merasa hebat, nuduh saya penista agama. Itulah niat saya. Di Al-Quran dibilang, kritik itu lebih baik daripada ibadah. Sebaik-baik manusia itu apa? Memberi nasihat. Itu sebaik-baik ibadah. Ini nggak memberi nasihat. Saya dibilang benci Rizik. Loh, kalau Islam itu seperti gerombolan Islam jalanan, Islam begini, nggak ada kakek saya dulu. Kakek saya itu Habib turun-menurun di sini. Nggak ada dakwahnya seperti gerakan 212. Turun jalan mengganggu orang, nggak ada. Cari Habib di mana? Di Solo, di Jawa Timur semuanya. Teduh dakwahnya. Tidak pernah menyombong dirinya, nggak pernah membanggakan dirinya. Ini Habib-Habib sekarang umbul-umbul, pasang foto, pamer sorban, seperti dirinya mewakili Islam. Sampai nama nabinya hilang. Tidak ada dulu Habib-Habib saya begitu. Kok yang begini dibela sekarang? Ini Islam jungkir balik. Bukan lagi Islam Muhammadi. Habib saya dulu, kakek-kakek saya nggak cari ketenaran, nggak cari nafkah, hidupnya miskin. Justru kadang-kadang apa? Membantu orang lain. Sekalipun dirinya kesusahan. Satu saat sekarang Habib-Habib bergelimang harta udah kayak apaan glamor. Dengan mobil mewah, rumah AC. Begini bagaimana mau masuk? Sementara ada satu hadis mengatakan, apabila Anda mendatangin orang kaya, sepertiga iman Anda itu hilang. Sekarang Habib-Habibnya rumah istana. Di mana? Terus yang miskin minder. Gak bisa masuk. Sementara Nabi itu apa? Kehidupan Nabi apa? Orang termiskin di Mekah. Nabi tidak pernah ngerepotin. Jadi kalau ada Habib-Habib yang suka ngerepotin orang, minta dihormatin, itu bukan Habib. Pernah suatu saat Nabi lagi meminggul gandum satu karung. Sahabat melihat, ingin membantu Nabi. Kata Nabi, jangan. Ini urusan keluarga saya. Ini urusan pribadi saya. Saya sebagai kepala rumah tangga, saya wajib bertanggung jawab memikul beban ini. Kalau andaikan itu kerjaan ini untuk urusan umat, ayo kita sama-sama. Tapi urusan pribadi, Nabi tidak pernah utang budi sama orang. Nabi tidak pernah minta tolong orang. Jadi kesimpulannya, Habib itu apa? Harus melayani, bukan dilayani. Bukan diperlakukan seperti Fir'aun, duduk, ini dihormatin, nggak ada. Nabi nggak begitu. Dan kakek saya semua dulu begitu. Leluhur saya itu sebelum Rizik kemari ini, itu semuanya teduh dakwahnya, damai. Majlisnya itu siraman yang baik dan tidak pernah menciptakan permusuhan, mencintai semuanya. Makanya dari dulu ada orang Cina bisa bahasa Arab dan orang Arab bisa bahasa Cina, berhubungan di pasar, nggak rasis. Yang Kristen ada, hubungan nggak ada. Ini Habib-Habib sekarang ini saya lihat udah seperti dirinya Tuhan, ngunjuk orang kafir semua, seperti diri suci. Ini bukan jejak Rasulullah. Makanya di Al-Quran di dalam surat Al-Hadid 26 banyak dari keturunan Nabi itu yang fasik. Dan sedikit yang bela Nabi. Nabi itu cuma dibela oleh keluarganya sedikit. Hanya Hamzah, Ubaidillah, Ja'far dan Ali.
mayoritas keluarga Nabi